Ustaz, pas salam sholat, apakah tangan kita harus dibuka? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya sampai hari ini belum jumpa dalilnya lagi. Kalau dalilnya ada 3, saya sebut 3. Kalau ada 4, saya sebut 4. Kalau ada 2, saya sebut 2. Kalau tak ada, saya sebut tak ada. Tentang menggerakkan telunjuk, 4. Syafi'i angkat sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Hambali angkat setiap ketemu lafaz Allah, at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sedangkan mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir, at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah. Kalau ada 4, saya sebut 4. Tapi kalau tak ada, saya sebut tak ada. Maka melembukakan tangan tak ada sama sekali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tak ada. Oleh sebab itu saya kalau sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau dia tanya dalil. Ustaz, kita sebenarnya pakai mazhab apa Ustaz? Saya pakai mazhab Syafi'i, tapi tidak 100% Syafi'i. Loh, Ustaz enggak 100% Syafi'i? Enggak. Karena kalau 100% Syafi'i itu beli aqua. Tadi saya sebelum kemari beli beras, mampir ke warung sebentar beli beras. Saya tak pakai akad. Kalau mazhab Syafi'i pakai akad. Aku beli beras ini merek Kuda Laut 135.000 tunai. Jadi tak ada pakai akad. Nah, itu. Pernah tak ibu bapak beli aqua? Aku beli aqua ini beratnya 600 ml, harga 3.500 tunai. Pernah tak? Tapi waktu saya pergi ke Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, saya beli langsat di tepi jalan. Beli langsat, Acik, beli langsat 1 kilo. Pas 1 kilo, pas saya masuk, jual yo, kata, boleh. Di Rokan Hulu orang masih mazhab Syafi'i, jual yo, boleh. Dia masih pakai akad. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan tadi waktu saya imam, itu Fatihahnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali bismillahnya tak berbunyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masjid Al-Fida, itu Hambali itu. Sedangkan kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Maroko tak ada bismillah. Tiga-tiganya sah. Yang tak sah itu Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Itu tak sah. Apa hukumnya menggantung foto dalam rumah Pak Ustaz? Yang satu mengatakan foto itu sama macam patung. Kebanyakan orang Saudi Arabia foto sama patung, kata dia. Maka kalau dihukumnya foto sama patung, meletakkan foto di rumah sama dengan meletakkan patung. Kalau patung tidak boleh, foto pun tak boleh. Nih. Tapi kata Syekh Qardawi, Syekh Muti'i, Syekh Syahrawi, katanya patung tak sama sama foto. Kenapa? Karena patung itu timbul, matanya dicetak, diukir, dipahat, dibentuk. Itu makna yusawwir. Kalau disenter ada bayang-bayangnya. Begitu juga dengan lukis. Orang melukis itu wajahnya diukir, bibirnya, mulutnya, dagunya. Coba tengok orang melukis. Sedangkan foto enggak. Foto itu kan alat yang diciptakan oleh orang kafir untuk merekam cahaya pada jam 8. Saya rekam saya. Ada saya bentuk matanya, ada? Tak ada. Maka berdasarkan yang kelompok ini, foto tak sama dengan patung. Di situ letaknya. Yang ini mengatakan foto sama dengan patung. Sedangkan yang ini tidak, foto tak sama dengan patung. Itu masalah hukum foto. Yang berikutnya adalah hukum efek dari foto itu. Misalnya posenya, laki-laki perempuan duduk bersama prawet, padahal belum akad nikah, itu lain lagi hukumnya. Bukan masalah hukum fotonya, tapi masalah hukum posenya. Dibuatlah foto bininya 20 tahun lalu yang belum berjilbab, dipajang di ruang tamu, masuk kawan menengok. Itu gambar siapa? Istriku. Loh,
Kenapa tak pakai jilbab? 20 tahun yang cantik juga bini kau ya. Nah, kan menimbulkan fitnah. Jadi itu sebabnya. Jadi kalau ada orang mengatakan tak boleh foto, tak boleh, letaknya di mananya. Nah, ini tentang masalah. Ustaz di ruang tamu ada gambar istri Ustaz tak? Ruang tamu saya tak ada. Gambar Ustaz, gambar saya ada. Gambar saya waktu di Mesir, gambar saya di salju waktu di Maroko ada. Tapi gambar istri saya tak ada. Ustaz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Salasun, ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tengkuknya. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah tapi berzina. Maaf cakap. Kalau ada orang menikah, udah nikah berzina juga, itu ditanam sekerat badan, setengah lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, murtad. Orang murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang orang murtad ikut caleg malah menang. Anggota legislatif. Apakah tafsir surat Al-Maidah ayat 51 membahas tentang memilih pemimpin keluarga, bukan pemimpin negara? 3 dalam tafsir At-Tabari. Tidak boleh pada perang Uhud mengambil orang Yahudi sebagai penolong. Uhud perang yang akan dilawan pasukan kafir Quraisy, Abu Sufyan dari Makkah. Kawan terdekat Yahudi di Madinah. Tapi Yahudi ini pembelot, penipu, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Ya ayyuhalladzina amanu ya orang beriman, la tattakhidul yahuda, jangan kau angkat Yahudi wan Nasara, Nasrani aulia menjadi penolong kalian nanti melawan. Jangan. Itu pertama. Yang kedua, tak boleh menjadikan mereka sebagai pemegang rahasia. Maka ayat itu bercerita tentang aliansi, teman berkongsi, kawan memegang rahasia, lebih-lebih pemimpin. Memahami ayat jangan tekstual. Nanti kalau dipahami ayat tekstual, ada orang menempeleng ayahnya, menempeleng emaknya. Lepak. Kenapa kau tempeleng emakmu? Coba tengok ayat dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uff. Yang tak boleh itu mengatakan ah. Mengatakan ah tak boleh, nempeleng boleh. Gimana memahami ayat itu? Sedang mengatakan ah aja tak boleh, apalagi sedang mengambil kawan setia aja tak boleh, apalagi jadi gubernur. Sedang mengangkat dia sebagai teman aliansi aja tak boleh, apalagi mengangkat dia jadi anggota DPR. Mengangkat dia sebagai teman berbagi rahasia saja tak boleh. Dan ayat yang melarang pemimpin kafir bukan hanya Al-Bab Al-Maidah 51 saja. Kenapa itu yang diributkan? Kebetulan itu yang terbaca Ahok. Itulah satu-satunya alat yang bisa menjerat leher itu akan diributkan. Yang lain banyak. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, atiiullah ta'ala kepada Allah, wa atiiur rasul ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri ta'ala kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, yang amanat. Amanat tertinggi adalah agama. Sedang Tuhannya saja dia khianati, apalagi rakyat. Maka pemimpin yang diangkat itu adalah dijelaskan dalam hadis. Siapa dia? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ustaz, gimana hukumnya jari ketika tahiyat akhir? Nah kan? Sudah terjawab duluan tadi kan? Syafi'i angkat sekali asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi angkat sekali, turun sekali la ilaha illallah. Hambali bergerak setiap ketemu lafaz Allah. Tahiyatul barakatuh sallallahu assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah. Sedangkan Maliki bergerak tahiyatul barakatuh. Mata menengok ujung telunjuk. La tatajawaz basaruhu isma'ahu. Mata menengok ujung telunjuk. Tadi mata menengok tasyahud, tempat sujud. Sekarang mata menengok ujung telunjuk. Bilang alamina innaka hamidum majid. Tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa aqartu wa masraftu wa ma'lantu wa masraftu wa man ta'ala bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-akhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tambah lagi. Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tentang menggerakkan telunjuk.
Ustaz, gimana ketika air hanya diam saja, tidak gerakkan, dan mata tak menghadap ke ujung? Mata menengok ujung. Saya bergeraknya sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir saya tak turun dan saya menengok ujung telunjuk. Yang saya tengok telunjuk saya, bukan telunjuk orang. Coba tengok ujung. Bagaimana cara untuk mengundang ustadz ke masjid? Saya baru kosong malam halal bihalal. Sampai dari sekarang ini bukan saya mau nyombong mengaku, tidak, supaya saya kasih tahu, nanti jangan tersinggung waktu saya ditelepon atau SMS. Mohon maaf ya Pak, saya baru bisa kosong halal bihalal seminggu setelah Idul Fitri. Nah, barulah SMS saja ke nomor, nanti saya balas. Ustadz, jadwal ceramah Ustadz di mana saja? Besok subuh di An-Nur. Satu-satunya masjid yang seminggu sekali hanya An-Nur saja. Yang lain sebulan sekali. Di musola kita sebulan sekali. Itu pun mohon maaf pada Tuan Haji Muktamar udah absen sekali. Ini 2 bulan. Nah, jadi yang rutin sepekan sekali hanya An-Nur saja. Yang lain sebulan sekali. Di zaman teknologi sekarang, bolehkah kita mendengarkan baca Quran melalui HP? Boleh. Dengarlah melalui HP, download MP3, no mobil. Itu kalau pakai adik-adik, pakai HP YouTube, YouTube tulis itu. Yang perempuan, cari Qori'ah perempuan dari Mesir, namanya Sumaya Dib. Sumaya Dib, SUMAYYADIB, Sumaya Dib. Yang perempuan, yang laki-laki jangan, karena Sumaya Dib itu cantik. Yang perempuan tentu tengok perempuan. Adapun yang laki-laki, carilah qori laki-laki. Nah, dengarkan selama di kendaraan, dengar Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kita pun mendengar. Jangan ini mengangguk. Ustaz nengok pas lampu merah, oh, hebat betul, begitu juga. Oh, lagu India. Ini lagu. Jangan jadikan dia sebagai nada panggil, nada dering. Tak boleh. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah mengharamkan, karena kalau kita ini putus dia. Bismillahir. Halo. Wakafnya tak betul, wakaf wal ibtida'nya rusak. Apalagi yang paling bahaya, dibawa ke Masjid An-Nur, masuk ke WC, berbunyi di dalam WC. Haram, tak boleh. Tak boleh. Apakah boleh Pak Ustaz di usia lebih kurang 40 tahun kita kekah, mengakekahkan diri sendiri? Boleh. Yang seelok-eloknya umur 7 hari. Kalau tak bisa 14. Kalau tak bisa 21. Tak bisa 21, tak usah tengok-tengok tanggal lagi. 25, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pak Ustaz, boleh saya akikah sekaligus nanti waktu khitan anak saya sekaligus akikah? Tanggung Bu, langsung aja akikah, khitan, nikah sekalian. Mana tahu dulu waktu muda tinggal di kampung, orang tua susah, sekarang sudah mapan, pegawai, duit banyak, akikahlah. Apa dalilnya? Hadis, aqa'an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Jadi Nabi sudah 40 tahun. Hadis itu sahih kata Syekh Al-Albani. Beli kambing. Kapan akikahnya? Besok. Besok libur. Insyaallah saya datang besok. Tapi besok kalau mau akikah, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Banyak orang baca ayat kursi di awal kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Tak masalah. Apa hubungannya dengan ayat kursi Pak Ustaz? Menegaskan lagi, wa ilahukum, sesungguhnya Tuhan kamu itu ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan ilah kamu itu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Siapa dia? Baru lanjut, Allahu la ilaha illallah. Namanya Allah. Jenenge sapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ditiupkan ke air, habis itu diminum. Gimana cara minumnya Pak Ustaz? Yang sudah dibacakan ayat tak boleh ditinggalkan.
Nanti khawatirnya dibuangnya ke parit, haram hukumnya, diminum sampai habis atau dimandikan atau siram kepala. Kalau ada saudara sakit, dibacakan 7 Al-Fatihah, pangkal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun 5 ayat, wa ilahukum ilahu wahid Allahu la ilaha illal qayyum. Habis itu ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis itu Allahu la ilaha illal qayyum. Habis itu kul wallah, kul bil falaq, kul a'udzu bin nas, ditiupkan ke air botol aqua. Nanti diusapkan ke wajahnya, kalau dia bisa minum diminumkan, ke kepalanya, ke ujung kakinya, dengarkan MP3. Mana tahu orang tua kita, adik kita, kawan kita mengalami, begitu dibuat. Terus dulu bisikkan ke telinga sebelah kanan. Ini orang tua, kawan, sahabat sakit di ruang ICU, dia asik main game. Habis main game difotonya pula saudara. Jangan memposting wajah keluarga yang sedang terbuka aurat, mulutnya peot, encot diletakkan. Andai dia sehat belum tentu dia izin gambar dia itu diletak. Nenek kami sedang sakratul maut juga. Apa ini? Belum tentu dia izin. Aurat dia nampak, rambutnya bergerawang. Habis nengok tu kita pula takut nih. Nih, bukan begitu cara beramal untuk nenek, untuk keluarga kita. Bagaimana caranya? Itu menenangkan dia. Kalau dibacakan surat ini pada perkara sulit, maka memudahkan dia. Kata Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsir surat Yasin, dalam tafsir Al-Quranil Azim. Cucu, anak kemanakan baca Yasin. Dulu. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Dulu. Siapa yang pandai baca Quran? Satu pun tak pandai baca Quran. Semua baca Quran. Parah pula.